Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, Kejadian 49 ayat 1 sampai 33. Mari kita dengarkan. Makasih ya Bapa ya Tuhan Yesus, aku bisa kembali firman baca firman menguatkan jiwa dan hati Tuhan Yesus, menghadapi segala dualitas dalam kehidupan ini. Perikop perkataan Yakub yang maha besar kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitakan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Kumpullah kamu dan dengarkan ayah anak Yakub dan kepada Ishak ayahmu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan keguguran. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuat sebagai air tidak akan lagi. Engkau yang terutama sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu waktu ia telah menaruh sekian dan ia telah menaiki ketiduranku. Simeon dan Levi segala senjata mereka ialah kekerasan. Jangan kiranya jiwaku turut dalam memakan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan pertempuran mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkuhannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka kepada amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berang yang bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudaramu, tanganmu akan menakut musuhmu. Padamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap berbaring seperti singa jantan, seperti betina. Siapakah yang berani mengungkapnya? Tongkat kerajaan akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang kemuliaan saudaranya, sampai dia datang ke atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambarkan keledainya pada pun anggur, dan anak keledainya pada pun anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, yang giginya akan putih karena susu. Zebulun akan diam di pantai laut, akan menjadi pangkalan kapal, dan bangsa akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang menyerap di aturannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disengkengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai sesuatu Israel, semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak, telinga yang mengutuk kuda, sehingga penunggang jatuh ke belakang. Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh Deborah, tapi ia akan menyerang mereka. Aser, makanannya akan berlimpah dan mewah, dan ia akan memberikan kepada raja-raja. Naftali adalah seperti rusa, betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak Yuda. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda, mata air tua, rendah-rendah naik ke atas tembok. Walaupun pemanah panah telah mengusiknya, mana ia ada menyembuhnya. Namun mana ia tak kokoh, dan dengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembala yang gunung batu Israel, dan Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari atas langit, dengan berkat samudera yang tak dibuat, dengan berkat buah dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakini yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang merekam. Pada waktu pagi ia makan mangsa-mangsanya, dan pada waktu petang dia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Nah itulah yang dikatakan kepada ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang berkatinya dengan berkat kepada mereka masing-masing. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikuburkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di Shin moyangku, dalam gua yang ladang di Efron. Parah itu, dalam gua yang ladang Mahpela di sebelah timur Mamre, tanah Kanaan.
ladang yang telah dibeli Abraham Efron lah itu untuk menjadi kuburannya. Di situlah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Di situlah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli orang. Telah selesai bersama ia ditarik anaknya ke atas tempat berbaring dan meninggal ia, maka ia dikuburkan pada kaum leluhurnya. Kasih Tuhan, aku senang Tuhan bisa kembali selesai macam sebenarnya. Kau menolongkan, menguatkan jiwa dan batin. Terima kasih ya Tuhan, setiap hari ini. Memang aku sangat bersyukur Tuhan bisa melewati hari ini. Tuhan Kristus Tuhan Yesus yang Tuhan kami dan bersyukur.